Salam kebajikan bagi kita semua. Namo Buddhaya. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Jayanti dengan NIM 210705055 Stambuk 21 dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai topik kerukunan antar umat beragama. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kerukunan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rukun dapat dipahami dengan arti baik dan damai. Dijelaskan, kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Apabila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan di mana hubungan antar umat beragama dilandasi toleransi, saling menghormati, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam praktik ajaran agama masing-masing, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pemeluk agama, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Upaya penegakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa berdirinya bangsa Indonesia. Upaya-upaya tersebut dijelaskan dalam dasar negara NKRI, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian dari substansi isinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama, dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Dasar-dasar tersebut secara tidak langsung mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda agar dapat hidup rukun, damai, dan saling menghargai dengan baik, moto Bhinneka Tunggal Ika. Tradisi kerukunan di Indonesia telah membudaya sejak lama dengan upaya tersebut. Jika kita berbicara mengenai kerukunan antar umat beragama, tentunya hal ini berhubungan dengan toleransi. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Sedangkan, untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal. Pertama, adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu seseorang yang lebih mementingkan diri sendiri. Faktor kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Menyadari pentingnya pengembangan sikap toleransi dan persaudaraan dalam konteks pluralitas bangsa, Indonesia telah mencanangkan tri kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan inter umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tri kerukunan diharapkan dapat lebih menyadarkan warga bangsa Indonesia dalam memelihara dan menumbuh kembangkan kerukunan yang sudah berlangsung selama ini. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi yang juga melahirkan sikap individualistis. Nah teman-teman, di dalam agama Buddha, pembahasan mengenai kerukunan antar umat beragama dapat kita temukan pada prasasti Raja Asoka yang berbunyi, bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah selalu mencemoohkan dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian, agama kita akan berkembang di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lain.
Bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri, di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya dengan pikiran bahwa dengan berbuat demikian ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan kepada agamanya dengan serius. Maka karena itu toleransi, kerukunan, dan kerjasama sangat diharapkan sekali. Dengan jalan suka juga mendengarkan ajaran-ajaran agama lainnya, di samping ajaran agamanya sendiri. Demikianlah teman-teman materi yang dapat saya presentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Saya harap materi ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa untuk selalu hidup dengan menerapkan prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Namo Buddhaya.